Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue mau bahas sedikit aja. Ini sedikit agak telat sebenarnya. Gue akan bahas hair transplantnya Anang Hermansyah dan Atta Halilintar. Jadi langsung aja gue bahas dua orang sekaligus dalam satu video karena ya mereka udah jadi keluarga lah, udah berlarut-larut juga. Jadi nggak usah gue bikin video yang terpisah. Oke, di sini gue bakal bahas dari dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena menurut gue Anang Hermansyah dia itu gak insecure dengan rambutnya, sementara Atta Halilintar dia insecure. Kenapa? Gue bahas dari Mas Anang dulu. Nah, Mas Anang kenapa bisa gue bilang bahwa dia gak insecure? Karena dia udah lama rambutnya modelnya kayak gitu tuh udah lama banget. Dan dia juga bukan orang kaya baru atau misalnya orang yang baru ngumpulin duit untuk ngelakuin transplant gitu. Dia udah kaya raya, udah nggak usah mikirin masalah biaya gitu. Dan kalau misalnya dia mau transplant dari misalnya tahun 2010, itu udah bisa banget, duitnya pasti ada lah. Udah kaya raya, udah pasti ada duit, tapi dia nggak insecure sama rambutnya. Dan setahu gue, dia juga ngelakuin itu karena pertamanya tuh dorongan dari Ashanty ya. Jadi dia yang pengen istilahnya suaminya itu rambutnya bagus dan akhirnya Mas Anangnya juga mau. Jadi pertamanya mungkin ada dorongan juga. Kenapa? Karena kalau dia awalnya benar-benar terdorong sendiri, maksudnya dia pengen sendiri, nggak mungkin baru sekarang kepengennya, karena rambutnya kayak gitu kan udah dari lama juga. Nah, dan apakah rambut dengan kondisi kayak Mas Anang kayak gitu, itu bisa ditumbuhin nggak pakai minoxidil? Itu jawabannya nggak bisa. Lu mau pakai paket Big Six juga nggak akan bisa numbuhin rambut yang kayak gitu. Kenapa? Karena satu, udah cukup dalam, dan yang kedua, itu udah lama banget. Jadi bisa gue bilang sebenarnya follicle di area yang dia hair transplant itu udah mati ya. Apalagi dia majuin juga hairline-nya ke agak depan, jadi itu 100% udah nggak akan bisa pakai minoxidil. Jadi itu keputusan yang tepat ya. Misalnya untuk kalian yang punya kasus yang sama dan udah berjalan misalnya 5 tahun kondisinya kayak gitu, bisa gue bilang yang nggak bisa pakai minox. Kalau sampai tumbuh juga, tumbuhnya tuh sedikit banget, progresnya sedikit banget, lu bakal kecewa karena lu abis duit. Jadi gue bilang itu udah nggak bisa ya. Kalau kayak gitu ya lu bisa kayak Mas Anang, akhirnya transplant, atau lu bisa benar-benar kayak Mas Anang yang pertama, yang nggak insecure sama rambutnya sama sekali. Jadi, ya Mas Anang sebenarnya pede-pede aja, dia udah kayak gitu mungkin 10 tahun, nggak ada masalah. Jadi gue bisa bilang itu nggak bisa ya. Kalau misalnya kalian insecure, ya kalian harus nabung dan harus ngelakuin yang namanya transplant. Nah, yang kedua adalah si Atta Halilintar. Jadi, kenapa gue bisa bilang bahwa Anang Hermansyah nggak insecure dan Atta Halilintar insecure? Karena Atta Halilintar dia bilang sendiri, dan dia dari usia muda udah pakai headband. Sampai sebenarnya kayak apa ya, di hari yang penting aja, yang gue nggak expect adalah dia di pernikahannya dia masih pakai headband sih. Itu gue benar-benar nggak expect karena ya gue nggak nyangka aja, maksudnya acara sepenting itu, seformal itu dia masih pakai headband. Jadi ya mungkin tuh memang udah jadi ciri khasnya gitu. Dan ternyata dia sedikit insecure sama jidatnya makin lebar. Sebenarnya kalau menurut gue sih kayak biasa aja ya. Dari kasusnya yang Kevin Aprilio juga menurut gue itu bukan kayak kebotakan yang parah banget ya. Memang jidatnya agak gede, tapi bukan yang kayak kebotakan jadi M atau kelihatan tipis banget, enggak. Mundur tapi sisanya tuh masih tebel gitu menurut gue. Jadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Tapi kan insecure orang beda-beda. Ada orang yang misalnya jidatnya mundur sedikit insecure, ada juga yang misalnya udah parah juga masih pede-pede aja. Jadi itu memang beda-beda. Nah, setahu gue sih dari videonya, takutnya salah ya. Kalau salah tolong diperbaiki aja. Setahu gue sih Atta itu endorse juga. Jadi dia ditawarin dan dia akhirnya mau-mau aja. Gue nggak tahu sebenarnya apakah dia sendiri ada niatan atau enggak. Nah, dia sendiri sebenarnya udah ada niatan untuk ngelakuin yang namanya beard transplant juga. Tapi dia bilang takut. Jadi nggak jadi. Padahal di videonya gue udah nonton, dia itu udah sampai digambar di bagian brewoknya ya. Jadi kasus Atta ini dia insecure. Nah, balik lagi, apakah di kasus Atta ini dia bisa ditumbuhin pakai minox atau enggak? Jawabannya adalah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena mundurnya itu udah nggak ada sisa gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, yang bisa ditumbuhin pakai minox itu adalah yang polanya masih ada, jangan yang udah mundur. Dan gue nggak tahu gitu, ini kayak kasus Atta, apakah dia semakin mundur dan nggak bersisa, atau memang dari awal jidatnya udah lebar. Kalau jidatnya udah lebar dari awal itu udah fix 1000%, ya udah nggak akan mungkin bisa pakai minox. Sampai Big Six juga udah nggak mungkin bisa.
Tapi kalau misalnya awalnya jidatnya maju dan lama-lama makin mundur, itu pun bisa dan kemungkinannya kecil. Sebenarnya yang paling bisa pakai Minox adalah yang polanya itu masih ada. Jadi polanya itu benar-benar masih full, dia nggak ngalamin botak M. Botak M tuh susah. Bisa tapi susah. Ini yang kemungkinan berhasilnya itu yang tinggi banget ya. Yang bisa gue bilang di atas 90% adalah yang memang polanya masih full, tapi dia kondisi rambutnya udah carang-carang, udah tipis-tipis. Itu masih bisa banget. Kemungkinannya 90% lebih. Kalau untuk M tuh ya bisa gue bilang 60%-an lah, 60-70%. Untuk botak M, tergantung botak M-nya itu udah berapa lama. Kalau misalnya memang udah tahunannya terlalu lama gitu, misalnya lu udah botak M dari misalnya umur 23 dan lu sekarang baru mau treatment di umur 32 misalnya, udah 9 tahun, itu menurut gue udah susah banget ya. Jadi lebih ke arah enggak sebenarnya. Jadi tergantung kebotakannya juga kalau kata gue. Nggak bisa semuanya lu pakai kayak Big Six, itu nggak bisa walaupun amunisi yang udah paling top. Tapi kalau misalnya transplant, lu mau kebotakan M atau kebotakan apapun, atau lu yang memang awalnya dikasih jidat yang agak jenong dan lu pengen tutupin pakai rambut, ya itu bisa kalau dengan metode transplant ya. Jadi ya balik lagi, lu mau pakai metode yang mana ya itu bebas. Tapi nggak semua kondisi kebotakan itu bisa lu tumbuhin pakai minoxidil. Makanya biasanya kalau lu nanya ke admin Koko Brewok, pasti rata-rata tuh diminta dulu gimana kondisi rambutnya, apakah memungkinkan atau enggak untuk ditumbuhin pakai Big 3 sampai Big 6 gitu. Jadi enggak semuanya bisa ditumbuhin lah. Oke, jadi itu aja 2 rambut dari Anang Hermansyah dan Atta Halilintar. Jadi menurut gue dua-duanya nggak bisa ditumbuhin pakai Minox dan mereka mutusin untuk transplant juga. Yang satu menurut gue insecure dan yang satunya menurut gue udah pede-pede aja, udah cuek-cuek aja. Dan ya semoga hasilnya memang bagus juga, karena gue lihat perkembangannya dari yang Kevin Aprilio, dia kan udah 1 tahun ya, udah sekitar kalau nggak salah sekitar 9-10 bulan ngelakuin transplant, itu hasilnya bagus banget. Walaupun sebenarnya rambut transplant tuh pasti kelihatan lebih tipis, dan gue udah pernah bilang juga nggak mungkin bisa setebel rambut yang original atau yang nggak ditransplant, karena kan itu mindahin kalau mau tebel banget pasti belakangnya tuh abis banget. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu.